Yang itu untuk short ya. Terlanjut, oke. Pada perang Badar, Umayyah bin Wahab termasuk salah seorang pemimpin Quraisy yang menghunus pedangnya untuk melawan Islam. Ia seorang yang tajam penglihatannya dan teliti perhitungannya. Karena itulah ia diutus kaumnya untuk menyelidiki jumlah kaum muslimin yang ikut pergi berperang dengan Rasulullah dan mengamati apakah di belakang mereka masih ada pasukan tambahan atau masih bersembunyi. Umayyah bin Wahab al-Jumahi memacu kudanya untuk mengamati sekalian perkemahan kaum muslimin, lalu kembali dan berkata kepada kaumnya, kekuatan mereka kurang lebih 300 orang dan ternyata pikiran itu benar. Mereka juga menanyakan kepadanya apakah di belakang mereka masih ada bala bantuan. Ia menjawab, aku tidak melihat apa-apa lagi di belakang mereka, hanya saja wahai kaum Quraisy, aku melihat pusara-pusara mengangga yang menantikan kematian mereka. Ada kaum yang tidak mempunyai pembela dan perlindungan kecuali pedang mereka sendiri. Demi Allah, tidak mungkin salah seorang di antara mereka terbunuh tanpa terbunuh seorang di antara kita sebagai imbalan, apalagi jumlah kita yang tewas sama dengan jumlah mereka. Kehidupan mana lagi yang lebih baik setelah itu? Pertimbangkanlah baik-baik persoalan ini. Kata-kata dan buah pikirannya itu mampu mempengaruhi sebagian besar pemimpin Quraisy, dan hampir saja mereka menghimpun kekuatan mereka untuk kembali pulang ke Mekah tanpa perang. Seandainya Abu Jahal tidak merusak pikiran tersebut, Abu Jahal mengorbankan api kebencian ke dalam jiwa mereka yang memercikkan api peperangan, di mana ia tewas sebagai korban yang pertama. Penduduk Mekah memberi gelar setan Quraisy kepada Umayyah. Pada perang Badar itu, setan Quraisy ini benar-benar mendapatkan pukulan hebat karena usahanya menemui kegagalan total. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah dengan kekuatan yang telah hancur. Umayyah bin Wahab pun harus meninggalkan salah satu anggota keluarganya di Madinah karena anaknya menjadi tawanan kaum muslimin. Suatu hari ia berkumpul dalam majelis pamannya Safwan bin Umayyah. Safwan ini merendam rasa dendam dan benci karena ayahnya Umayyah bin Khalaf ajalnya di perang Badar. Sedang tulang berulang telah berkubur di sumur tua, Safwan dan Umayyah duduk berbincang-bincang untuk melampiaskan dendam kesumat mereka. Marilah kita panggil Urwah bin Az-Zubair untuk menceritakan perbincangan mereka berdua yang panjang kepada kita. Demi Allah, tidak ada lagi gunanya hidup kita seperti peristiwa itu, kata Safwan. Engkau benar, dan demi Allah, kalau bukan karena utang yang belum kubayar dan keluarga yang kukhawatirkan akan telantar sepeninggalkanku, niscaya aku berangkat mencari Muhammad untuk membunuhnya, jawab Umayyah. Aku mempunyai alasan kuat untuk mengelabuhi. Aku akan mengatakan bahwa aku datang untuk membicarakan anakku yang tertawan, tambahnya. Safwan tertarik dengan ungkapan Umar tersebut dan berkata, biarlah aku yang menanggung utangmu, aku akan melunasi semua dan keluargamu hidup bersama keluarga aku, akan menjaga seperti aku menjaga keluarga aku. Bila demikian, simpan rahasia ini, kata Umayyah. Kemudian Umayyah minta pedangnya, lalu ia mengasah dan membubuhi racun. Ia berangkat hingga sampai di Madinah. Ketika Umar bin Khattab sedang bercakap-cakap dengan sejumlah muslimin tentang perang Badar, mereka menyebut pertolongan Allah kepada mereka. Tiba-tiba Umar melihat Umayyah bin Wahab yang baru saja menabatkan tunggangannya di depan masjid dan siap menggunakan pedangnya. Umar berkata, itu si Umayyah bin Wahab, anjing, musuh Allah. Demi Allah, ia pasti datang dengan maksud jahat. Dia yang telah menghasut orang banyak yang mengarahkan mereka untuk memerangi di perang Badar. Maaf ya guys, yang anjing itu bukan aku yang ngomong, oke? Ini bukunya. Umar lalu masuk menghadap
Rasulullah dan berkata, "Ya Nabi Allah, itu si Umair musuh Allah. Ia telah datang siap menghunus pedangnya." Suruhlah ia masuk menghadapkan Umar pergi, mengambil pedangnya dan menimangnya di tangan, sembari mengatakan kepada orang-orang Ansar yang hadir di tempat tersebut agar mereka semua masuk dan duduk dekat Rasulullah sambil menguasai tindak tanduk orang jahat ini. Karena tidak dapat dipercaya, Umar langsung membawa masuk Umair menghadap Nabi sambil membawa pedang yang tersandang pundaknya. Dan ketika Rasul melihatnya, beliau bersabda, "Biarkanlah ia, wahai Umar, silahkan wahai Umair." Umair pun mendekat serta berkata, "Selamat pagi." Ia merupakan ucapan jahiliyah, maka Nabi bersabda, "Sungguhnya Allah telah memuliakan keamanan." Ucapan kehormatan yang lebih baik kan, hai Umair, yaitu ucapan salam merupakan penghormatan bagi ahli surga. Demi Allah, aku baru itu Rasulullah bertanya, "Apa maksudmu datang ke sini, wahai Umair?" "Kedatangan ke sini sehubungan dengan tawanan yang berada di tanganmu." "Apa maksud pedangmu yang tersandang itu?" "Pedang-pedang yang tidak berguna menurutmu, apakah ada manfaat pedang itu bagi kami?" "Berkatalah terus terang, wahai Umair, apa maksudmu kedatanganmu yang sebenarnya?" "Aku tidak datang selain untuk itu. Bukankah engkau telah duduk bersama Safwan bin Umayyah di atas batu, lalu engkau berbincang-bincang tentang orang Quraisy yang tewas di sumur Badar, dan engkau berkata, kalau bukan karena utang dan keluargaku, niscaya aku akan pergi membunuhmu Muhammad. Kemudian Safwan menjamin akan membayar utangmu dan menanggung keluargamu asal kamu membunuhku. Padahal Allah telah menjadi penghalang bagi maksudmu itu." Sekitar itu juga Umar berteriak, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa utusan Allah perbincangan tidak ada menghadirinya selain aku dengan Safwan saja. Allah tidak ada memberi kabar kepada aku selain Allah. Puji syukur kepada Allah yang telah menunjukkan aku kepada Islam." Sabda kepada sahabat-sahabat, "Ajarilah saudaramu ini tentang agama, bacakanlah Al-Quran kepadanya, dan bebaskanlah tawanannya." Begitu Umar bin Wahab masuk Islam, kini orang yang dulu yang mendapat julukan setan Quraisy itu telah masuk Islam. Ia telah diliputi oleh cahaya Rasulullah dan lentera Islam seluruhnya hingga tiba dalam sekejap ia telah berbalik menjadi pembela Islam yang gigih. Umar bin Al-Khattab sampai berkata, "Demi zat yang diriku di tangannya, aku lebih suka melihat babi daripada si Umair. Pada awalnya dia muncul di hadapan kami, tetapi sekarang aku lebih suka kepadanya daripada sebagian anakku sendiri." Umar duduk menunggu kelapangan agama ini di kebesaran Rasulnya. Ia teringat masa-masa silamnya di Mekah ketika ia merencanakan tipu muslihat busuk dan Islam, tempatnya sebelum Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau hijrah ke Madinah. Ia juga teringat upaya dan perjuangan di perang Badar. Sekarang ia datang dengan menimang-nimang pedang itu, tangan hendak membunuh beliau. Semua itu dengan sekejap mata terhapus oleh ucapan syahadatnya. Betapa pemaaf, suci, serta percaya dari ajaran dibawa oleh agama besar ini. Beginikah kiranya Islam dalam sekejap bersedia menghapus segala kesalahan yang lalu, dan orang Islam melupakan segala dosa dan kejahatan serta permusuhan pada masa lalu, dan membukakan hati mereka untuk bahkan bersedia merangkulnya. Beginikah jadinya peran tergenggam kuat untuk suatu niat yang jahat dan kekejaman yang kilatnya masih membayang di muka mereka. Semua itu dilupakan dari tidak ada yang diingat lagi kecuali keislaman Umair, dan dalam waktu sekejap ia telah menjadi salah seorang dari kaum muslimin, sahabat Rasulullah yang mempunyai hak seperti hak-hak mereka dan memiliki kewajiban dan tanggung jawab seperti mereka pula. Beginikah akhirnya seorang yang hampir dibunuh oleh Umar bin Khattab beberapa saat sebelumnya, sekarang berubah dicintai melebihi cintai kepada anak cucunya sendiri. Kalau satu detik kejujuran yang membawa Umar menyatakan keislamannya itu telah membawa keberuntungan bagi Umar dengan penghargaan, mulia, ganjaran, dan penghormatan, dan dari Islam itu berarti tidak ada penilaian lain bahwa Islam adalah agama yang besar. Tidak berapa lama setelah itu Umar telah mengenal kewajiban terhadap Islam. Ia akan berbakti kepadanya seimbang dengan usahanya memerangi pada masa lampau. Ia akan mengajak orang kepada Islam setaraf dengan ajakan
memusuhinya di masa silam, ia akan memperlihatkan kepada Allah dan Rasulnya kejujuran perjuangan dan ketaatan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Itu ia buktikan dengan datang menghadap Rasulullah sembari berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu aku berusaha memandangmu cahaya Allah sangat jahat terhadap orang yang memeluk agama Allah. Sekarang aku ingin agar engkau mengizinkan aku pergi ke Mekah. Aku akan menyeru mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta kepada Islam. Semoga mereka diberi hidayah olehnya. Bila menolak, aku akan menyakiti mereka karena agama mereka. Sebagaimana dulu aku menyakiti sahabat-sahabatmu karena agama yang diikuti mereka." Pada hari-hari sejak Umar meninggalkan Mekah menuju Madinah, Safwan bin Umayyah yang telah menghasut Umar pergi membunuh Rasul, sering mondar-mandir jalan-jalan Mekah dengan sombong, dan ia selalu menumpahkan kegembiraannya yang meluap di setiap pertemuan. Seperti yang ditanya orang keluarganya, apa sampai di belakang gimana? Hal berulang, ayah masih terjemur di panas terik matahari perang Badar. Ia justru menepukkan kedua telapak tangannya dengan bangga sambil berkata kepada orang yang bergembiralah kalian, karena sebentar lagi akan ada satu kejadian yang akan datang beritanya yang akan menghapus malu kita di perang Badar. Setiap pagi ia keluar ke dataran tinggi di pinggiran Mekah untuk menanyakan kepada setiap kafilah para pengendara bila ada peristiwa penting terjadi di Madinah. Namun jawaban tidak ada yang menyenangkan atau membuat hati bangga, karena itu tidak mendengar atau melihat suatu kejadian yang penting di Madinah. Safwan tidak berputus asa, bahkan ia tetap sabar rombongan demi rombongan. Akhirnya ia mendapati jawaban dari salah satu rombongan dan ia bertanya kepada mereka, bukankah telah terjadi sesuatu di Madinah? Mereka menjawab, benar, telah terjadi kejadian besar. Wajah Safwan berseri-seri, hati berputih oleh kegembiraan dan kebahagiaan, bergegas keluar dorongan ingin tahu apa sebenarnya terjadi. Tolong ceritakan kepadaku. Orang itu menjawab, Umar bin Wahab yang telah memeluk Islam. Ia di sana dan pendataan agama dan mempelajari Al-Quran. Bumi ini terasa berguncang bagi Safwan. Pesan diharapkannya akan dapat menggembirakan kaumnya dan selalu dinantikannya untuk melupakan kejadian perang Badar. Tiba-tiba saja berita yang datang kepadanya justru bagai petir yang menyambar dirinya. Suatu hari sampailah sang musafir di kampung halamannya. Umair telah kembali ke Mekah dan membawa pedangnya dan siap untuk bertempur. Penampilan ialah Safwan bin Umayyah. Saat Safwan melihat ia bermaksud hendak menyerang, namun melihat pedang yang siap di tangan Umar, ia pun mengurungkan maksudnya dan hanya puas dengan melontarkan caci maki kepadanya, kemudian membiarkannya berlalu. Sekarang Umar bin Wahab masuk ke Mekah sebagai seorang muslim. Sewaktu itu menanyakan ia adalah seorang musyrik. Ia memasuki Mekah dalam ingatan terbanyak sikap Umar bin Al-Khattab ketika masuk Islam telah menyatakan masuk Islam langsung berkata, demi Allah aku tidak akan membiarkan satu yang pernah diduduki dengan kehamilan tidak akan kududuki lagi dengan keimanan. Seolah-olah Umar hendak menjadikan ungkapan itu sebagai semboyan dan pendirian Umar tersebut dan ia telah bertekad bulat hendak menyerahkan hidupnya untuk berbakti kepada Islam. Dan sekian lama dia perangnya dan dia punya kemampuan dan kesempatan untuk membahas setiap kejahatan yang hendak ditimpa. Demikian dia mengganti dan mengimbangi apa saja yang telah luput pada masa seilamnya. Berpacu dengan waktu mengejarkan tujuannya, ia berdakwah menyebarkan agama Islam baik siang maupun malam. Secara terang-terangan dan terbuka keimanannya telah terhunjam di hatinya, telah melahirkan rasa tentram, petunjuk dan cahaya dari lidah dan ucapannya keluar kalimat dan kata-kata yang benar yang digunakan untuk menyeru orang kepada keadilan, kebaikan dan kebajikan. Di tangan kanannya tergenggam teguh pedangnya yang akan mengecutkan hati setiap penghalang jalan menuju kebaikan, yakni mereka yang selalu mengganggu orang-orang beriman dan hendak membawa mereka ke jalan yang bengkok. Membawa bukan saja orang yang mendapat petunjuk masuk Islam melalui pesantren usaha Umair
melebihi perkiraan yang melintas dan angan-angan Umair. Umair pergi membawa mereka dalam satu barisan yang panjang untuk hijrah ke Madinah secara terang-terangan pada padang pasir yang mereka lalui. Dalam perjalanan itu seolah tidak dapat menyembunyikan kegaguman dan keheranan. Pria yang belum lamanya melintasi dengan pedang terhunus menggerakkan setiap langkahnya ke Madinah untuk membunuh Rasul. Kemudian laki-laki melintasi sekali lagi dari Madinah menuju Mekah, tapi wajah berlainan negeri Waisu. Ia pergi karena sekarang ia membaca Al-Quran atas punggung untanya yang ikut gembira, dan kini ia juga mengarungi padang pasir yang sama untuk kali ketiga dengan mengempal iring-iringan panjang dari orang. Suara tahlil dan takbir mereka bergema mengangkasa. Ini benar merupakan berita besar, berita tentang seorang setan Quraisy dan dengan hidayah Allah telah mengubahnya menjadi seorang pemberani mati di antara pembela Islam lainnya. Umair yang di samping Rasul pada setiap peperangan, setia dan berbakti kepada agama Allah. Itu tetap teguh dan tidak berubah setelah Rasul wafat. Pada hari pembebasan Mekah, Umair tidak ingin melupakan sahabat karibnya Safwan bin Umayyah. Ia pergi untuk menyampaikan kepadanya kebaikan Islam, mengajaknya untuk memeluknya. Setelah ternyata tidak ada lagi kesangsian terhadap kebenaran Rasul yang dibawanya, tetapi Safwan telah bersiap-siap dengan kendaraannya menuju Jeddah untuk berlari ke Yaman. Umar merasa sangat kasihan melihat sikap Safwan, maka bertekad hendak sahabatnya itu dari jalan kesesatan dengan jalan apapun. Ia pun bergegas pergi, lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Safwan adalah pemimpin kaumnya. Ia hendak pergi melarikan diri mengatakan, karena takut kepada engkau, berilah jaminan keamanan, semoga Allah melimpah karunia-Nya kepadamu, dia aman." Berkata, ya Rasulullah, maksud tanda sebagai keimanan darimu, keamanan memberikan sorban yang dipakai sewaktu memasuki Mekah. Sekarang mari kita serahkan kepada Urwah bin Az-Zubair untuk menceritakan kejadian itu selengkapnya. Ia pergi dengan sorban itu dengan berhasil dapatkan Safwan yang ketika itu sudah hendak berlari. Dia berkata, "Ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu. Ingatlah kepada Allah, jangan kau berputus asa. Ini tanda dari Rasulullah yang sengaja engkau bawa untukmu. Celaka engkau, nyahlah dariku dan jangan berbicara kepadaku." Kata, "Benar Safwan, jaminanmu ayah dan ibuku. Sungguhnya Rasulullah itu adalah manusia yang paling utama, paling banyak kebajikan, paling menyantun, paling baik. Kemuliaannya adalah kemuliaanmu dan kehormatannya adalah kehormatanmu. Aku khawatir terhadap keselamatan diriku." Kata Safwan menyahut, "Beliau orang yang paling penyantun dan paling mulia, lebih dari apa yang kau duga." Kata Umair. Akhirnya Safwan bersedia ikut kembali. Mereka berdua berdiri di hadapan Rasulullah. Safwan berkata, "Orang ini mengatakan bahwa engkau telah memberiku jaminan keamanan." "Benar," jawab Rasulullah. "Berilah aku kesempatan memilih selama 2 bulan. Engkau diberi kebebasan memilih selama 4 bulan. Pada akhirnya Safwan masuk Islam. Tidak sekira kebahagiaan Umair. Safwan sahabatnya itu Umair bin Wahab melanjutkan perjalanan hidupnya yang penuh berkah menuju Allah, mengikuti jejak Rasul yang diutus Allah kepada umat manusia untuk melepaskan mereka dari kesesatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Habis deh, 18 menit aja story teman-teman. Nanti aku akan baca ini juga Sahih Bukhari Muslim di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum teman-teman.